بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والذي فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وبعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati wa akhwati rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita di subuh hari ini mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kembali nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan hati, diringankan langkah untuk bersama di dalam masjid yang mulia ini melaksanakan perintah Allah Ta'ala untuk melakukan talabul ilmi. Salawat dan salam tercurahkan kepada uswah teladan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwati azakumullah, kembali kita lanjutkan pembahasan kita di dalam masalah ruknus salah, rukun salat, yaitu rukun yang ke-12 dan ke-13, yaitu rukun at-tasyahud al-akhir wal julusu fihi, yaitu tasyahud akhir dan duduk di dalam tasyahud akhir tersebut. Ikhwati azakumullah, ini adalah rukun di antara rukun-rukun salat, ya, yang apabila seseorang setelah dia melakukan salat di rakaat terakhir, lalu dia sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian mengangkat kepalanya dari sujud tersebut, kemudian dia salam tanpa melakukan tahiyat, ya, tanpa melakukan tahiyat, dan duduk sebentar di situ untuk menyelesaikan lafal-lafal tahiyat tersebut, maka salatnya batal. Ya, apabila ada orang meninggalkan perbuatan tasyahud ini, yaitu memberikan waktu untuk melakukan doa tasyahud dan kemudian duduk di situ, dia langsung salam setelah dia bangkit dari sujud yang kedua, maka ini batal salatnya. Ya. Maka para ulama mengatakan apabila seseorang meninggalkan perkara ini, maka amdan au sahwan, baik dia lupa ataupun sengaja, maka salatnya batal. Salatnya batal. Maka dia harus mengulangi salat tersebut, ya, mengulangi rakaat terakhir tersebut, ya, yaitu kembali dia salat, ya, itu satu kesatuan, ya, satu kesatuan, maka dia mengulangi rakaat terakhir tersebut. Ya, dia berdiri lagi, kemudian meniatkan menyempurnakan salat di rakaat terakhir tersebut. Dia membaca Al-Fatihah, membaca surah, kemudian ruku, sujud, dan kemudian mengakhiri salat tersebut dengan tasyahud akhir. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kunna naqulu qabla an yafrudha alaina at-tasyahhud, dahulu kami
di masa Rasulullah SAW, sebelum difardukan kepada kami untuk membaca tasyahud, maka kami membaca assalamu ala Allahi qibali ibadihi, assalamu ala Allahi qibala ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail. Itu yang dibaca oleh para sahabat, kemudian mereka salam. Ya. Lalu kemudian faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah, lakin qulu at-tahiyatu lillah, dan seterusnya. Dan ini ikhwati azakumullah benar. Kenapa demikian? Karena assalam itu adalah apa? Ismun min asma'illah. Salah satu dari nama-nama Allah, yaitu assalam. Dialah Allah Ta'ala assalam. Kalau kita mengatakan assalamu ala Allah, berarti apa? Tadinya salam itu tidak ada pada Allah, lalu disematkan kepada Allah. Maka ini adalah perbuatan keliru dan menyimpang ucapan tersebut. Assalamu ala Allah, salam atas Allah. Berarti apa? Tadinya assalam, keselamatan, tidak ada pada Allah, lalu dikatakan assalamu ala Allah, seakan-akan assalam itu bukan dari Allah. Ya, sebagaimana kita mengatakan assalamu alaikum, ya, salam keselamatan kepada kalian, lalu dibacakan kepada Allah. Karenanya kita pernah singgung ada doa yang biasa dibaca sebahagian kaum muslimin setelah selesai sholat. Mereka mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ada ucapan apa? Tsumma ya'udu ilaikas salam, tsumma ya'udu ilaikas salam, dan kembalilah salam kepada engkau. Maka ucapan ini sama dengan makna assalamu alaika, ya, assalamu ala Allah, tsumma ya'udu ilaikas salam, dan kemudian salam itu kembali kepada engkau ya Allah. Maka ini ikhwati azzakumullah, tidaklah demikian, ya. Salam tidak mungkin kembali kepada Allah, karena dia adalah sifatun mulazimatun ala Allah. Dia sifat yang lazim bagi Allah, tidak terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin salam itu dari Allah kemudian kembali kepada Allah? Ya. Maka kata-kata assalamu tsumma ya'udu ilaika salam atau assalamu alaikum ini adalah ucapan yang tidak pas atas Allah Subhanahu wa taala. Lakin qulu, akan tetapi ucapkanlah at-tahiyatu lillah. At-tahiyatu lillah, kehormatan, penghargaan, semuanya itu milik Allah. Ya, berarti ini apa? Itsbat, menetapkan kehormatan, kemuliaan, sanjungan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan ini persis dengan firman Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, at-tahiyatu lillah, ya, segala puji bagi Allah. Maka diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca tahiyat, itu penghargaan, pemuliaan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kunna naqulu qabla an yafruḍa, kami mengatakan, mengucapkan sebelum difardukan, atas kami tasyahud. Lalu Rasulullah mengajarkan tasyahud. Berarti apa? Berarti maknanya Rasulullah SAW mewajibkan atas seorang muslim tersebut tahiyat, ya. Dan ini adalah mantukun, dalil mantuk, dalil terucap langsung, bukan lagi mafhum bahwa Rasulullah memardukan atas mereka untuk membaca tasyahud.
Begitu pula hadis Ibnu Mas'ud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza qa'ada ahadukum fi sholati falyaqul at-tahiyatu lillah. Dan apabila salah seorang di antara kalian duduk di salatnya, maksudnya duduk terakhir atau duduk di pertengahan, falyaqul, hendaklah dia mengucapkan at-tahiyatu lillah, dan seterusnya. Ini dalil dari Abdullah bin Mas'ud, dan di sini Rasulullah SAW mengatakan falyaqul, perintah, baik dengan lamul amr, ya, lamul amr masuk kepada fiil mudhari, maka maknanya sama dengan fiil amr, maka hendaklah kalian mengucapkan. Makna di sini perintah, ya. Al aslu fil amri al wujub. Asal dari semua perintah itu adalah menunjukkan kewajiban, dan tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menurunkan perintah itu menjadi sunnah. Dengan dalil apa? Dengan dalil mudawamatun Nabi SAW ala fi'lihi. Itu terus menerusnya Rasulullah SAW melaksanakan apa? Tahiyat akhir ini. Setiap dinukil bentuk salat Rasulullah SAW selalu ada sifat tahiyat akhir. Tidak ada satupun riwayat tentang salat Rasulullah meninggalkan ini. Maka ini menunjukkan tentang fardunya dan rukunnya tahiyat akhir ini, dan duduk sebelum mengucapkan salam, ya, di rakaat terakhir. Dan ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, ya. Walaupun di dalam mazhab Imam Malik bahwa tahiyat ini sunnah, ya, kecuali yang menjadi rukun adalah salamnya. Salamnya ini menurut pendapat Al-Imam Malik. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan duduk sekedar atau seukuran tasyahud itulah yang rukun, ya. Amma tasyahud fala yajib, adapun tasyahud maka tidaklah wajib. Ikhwati azakumullah, kenapa ada perbedaan di dalam permasalahan tasyahud? Jadi tasyahud itu ada 3 komponen di situ. Yang pertama doa tasyahudnya, at-tahiyatu lillah tadi. Kemudian yang kedua al-julus, duduk di tasyahud tersebut. Kemudian mengucapkan salam di tasyahud tersebut. Manakah di antara 3 perkara ini yang menjadi rukun? Maka ada kaidah yang dibangun oleh para ulama di dalam masalah rukun. Yang pertama, dia harus tegas tentang adanya dalil perintah tersebut. Yang kedua, tidak bisa dipalingkan dengan kesamaran. Tidak bisa dipalingkan dengan kesamaran, sehingga orang akan menilai salat tersebut secara lahiriah bahwa dia melaksanakan rukun. Apabila perkara tersebut tidak bisa dinilai, dilihat, maka tidak bisa menjadi rukun, ya. Maka 2 perkara ini, ikhwati azakumullah, ya. Kemudian yang ketiga, tidak berubah-ubah, tetap konsisten dengan keadaan tersebut, maka ini yang menjadi rukun. Sehingga kalau kita menilai tahiyat, maka jelas yang nampak bahwa yang menjadi rukun adalah al-julus, duduk. Adapun ucapannya, bacaannya itu at-tahiyatu lillah, isi dari duduk kita tersebut ketika kita duduk membaca at-tahiyatu lillah, maka ini adalah min wajibatis shalah, dari kewajiban salat, ya, menurut perbedaan istilah di kalangan para ulama. Kenapa? Karena tasyahud atau bacaan at-tahiyatu lillah ini dibaca apa? Sir apa jahar? Sir, ya. Sehingga kalau kita menilai orang di tahiyat akhir, mampukah kita menilai dia ini baca tahiyat atau tidak?
Nggak tahu kita, karena pasir. Ya mungkin kita melihat mulutnya menggerak-gerakkan sesuatu, tapi kita tidak bisa memastikan dia membaca tahiyat. Ya. Sehingga sesuatu yang tidak terlihat secara lahiriah tidak bisa dikatakan rukun. Adapun duduknya jelas dia terlihat duduk. Ya. Jadi kalau ada orang tadi setelah sujud akhir lalu setelah itu dia berdiri langsung dia salam, berarti apa? Berarti dia tidak duduk sebentar di situ. Berarti nampak bahwa dia meninggalkan apa? Rukun julus. Rukun julus duduk di akhir tersebut. Maka adapun ucapan tahiyatnya wajib. Dan ini bisa dinilai ikhwati azakumullah di antaranya tadi pertama dibaca sir. Semua perbuatan salat, ucapan salat yang dibaca sir itu tidak ada yang menjadi rukun. Ya, tidak ada yang menjadi rukun. Ya, karenanya ikhwati azakumullah ketika antum salat takbiratul ihram hendaklah dibunyikan, terdengar Allahu Akbar. Ya, karena takbir gerakan Allahu Akbar ini menjadi rukun. Allah mengangkat tangannya rukun. Adapun ucapannya bisa dikencangkan, bisa dipelankan. Ya berubah dia. Tidak tetap. Ya apabila menjadi makmum pelan. Allahu Akbar. Kalau jadi imam kencang untuk aba-aba. Berarti ucapan takbirnya Allahu Akbarnya bukan rukun, tapi mengangkat tangannya atau ucapan takbirnya adalah rukun, mengangkat tangannya adalah sunnah ya. Karenanya tadi saya bilang apa? Dibaca kencang ketika kita mengucapkan takbiratul ihram ya. Adapun terdengar sehingga orang bisa menilai orang ini melakukan rukun ya. Sehingga ikhwati azakumullah yang berikutnya yang menjadi rukun adalah salamnya. Karena ucapan salam terdengar. Ucapan salam terdengar ya. Dia mengucapkan salam tersebut ya. Dan itu tidak pernah berubah lafalnya. Adapun lafal tahiyat, bacaan doa tahiyatnya ini muncul berbagai macam riwayat yang berbeda-beda lafalnya. Walaupun yang paling sahih adalah riwayat Abdullah bin Mas'ud tadi, bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami tahiyat itu sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ayat-ayat di Al-Quranul Karim, ditalkin oleh Rasulullah, diajarkan perlapal sampai kami hafal, seakan-akan beliau mengajarkan apa? Surah ayat dari Al-Quranul Karim. Jadi di sini yang menjadi rukunnya adalah al-julus wassalam ya. Wallahu a'lam. Kemudian sighat tasyahud, yaitu lafal yang kita baca di dalam tasyahud. Berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan allamani Rasulullah SAW at-tasyahhuda. Rasulullah SAW mengajarkan kami tasyahud. Kaffayya baina kaffaihi ya. Rasulullah mengajarkan kepada kami bacaan tasahud tersebut perlahan demi perlahan ya, sebait demi sebait. Jadi tidak langsung cepat, tapi pelan-pelan, diulang lagi, dibaca lagi, diulang lagi ya. Kama yu'allimuna as-surata minal Qur'an, sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kami salah satu surah di Al-Quran. Enggak boleh salah, perlafal diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu apa? Rasulullah SAW membacakan at-tahiyatu lillahi was-salawatu lillahi wat-tayyibat. At-tahiyatu lillahi was-salawatu lillahi wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh pula
ia menggabungkan lafal yang tiga tadi, at-tahiyatu lillah wassalawatu lillahi wattayyibat. Ya. Ini dipisah-pisah. Ditegaskan, diisbatkan semuanya kepada Allah. At-tahiyatu lillah wassalawatu lillah wattayyibat. Maksudnya wattayyibatu lillah. Ya. Maka di sebahagian lafal digabungkan at-tahiyatu wassalawatu wattayyibatu lillah. Maka ini tidaklah keliru di dalam pengungkapannya. Ya, at-tahiyatu wassalawatu wattayyibatu lillah. Ya, atau at-tahiyatu lillah wassalawatu lillah wattayyibat. Tiga ini yang disebutkan untuk Allah, at-tahiyat wassalawat wattayyibat. Cara pengungkapannya at-tahiyatu lillah wassalawatu lillah wattayyibat. Ya. Atau digabung ketiga-tiganya baru diisbatkan kepada Allah, at-tahiyatu wassalawatu wattayyibatu lillah. Ini tidak mengapa di hal tersebut, walaupun nas yang warid, yang sahih, yang paling asah, yang paling sahih di dalam masalah lafal tahiyat adalah tadi memisahkan setiap lafal-lafal tersebut untuk Allah, at-tahiyatu lillah wassalawatu lillah wattayyibat. Ya. Jadi ini adalah asahhu siyagil tasyahud. Ya, jadi siag atau bentuk doa yang paling sahih menurut ilmu hadis, ilmu riwayat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Mas'ud. Kemudian ikhwati azakumullah, disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, ya, bahwa beliau mengganti lafal assalamu alayka ayyuhan nabi. Jadi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, assalamu alayna wa ala ibadillah, assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini yang pertama diajarkan oleh Rasulullah SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini yang pertama diajarkan Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah SAW wafat, wabil khusus pada zamannya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka Abdullah bin Mas'ud merubah lafal assalamu alayka ayyuhan nabi, dirubah oleh beliau assalamu ala nabi. Jadi kata-kata assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh ini adalah hadis mauquf atas Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi perubahan ini datang dari beliau. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, assalamu alayka ayyuhan nabi. Ya. Maka qala Ibnu Mas'ud, ketika ditanya beliau, kenapa engkau rubah? Qala Ibnu Mas'ud, wa huwa baina dhahranina, adalah di beliau Rasulullah SAW ada di antara kami. Kami melihat beliau hidup bersama kami. Ya. Falamma qubidha, ketika beliau wafat, kulna, maka kami pun mengucapkan assalamu ala nabi, assalamu ala nabi, salam atas nabi, bukan lagi salam kepada engkau wahai nabi. Ya. Ikhwati azakumullah, dan riwayat merubahnya Abdullah bin Mas'ud terhadap lafal tasyahud ini adalah sahih. Hadisnya sahih bila raib, tanpa ada keraguan. Bahkan juga didapatkan beberapa riwayat-riwayat penguat tentang perkara tersebut. Ya, di antaranya disebutkan oleh Abdul Razzaq, qala akhbarana Ibnu Zuraih, qala akhbarani Atha
anna as-sahabata kanu yaquluna wan nabiyyu hayyun, adalah para sahabat ketika Rasulullah masih hidup mereka mengucapkan assalamu alayka, salam kepada engkau ayuhan nabi. Falamma mata, ketika beliau meninggal, qalu, mereka mengucapkan assalamu ala nabi. Ya. Ini perbincangan dari atau seorang tabi'in. Dia mengatakan para sahabat. Jadi dia menceritakan tentang fi'il, perbuatan para sahabat. Maka ini tidak secara khusus dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud saja, tetapi rata-rata para sahabat mengganti lafal assalamu alayka ayuhan nabi. Ikhwati azzakumullah, Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan setiap fi'il para sahabat, ya, perbuatan para sahabat yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahih, yang berbeda dengan apa yang diperbuat oleh Rasulullah SAW, dan itu tidak ada yang mengingkari di antara para sahabat. Ya, ada satu sahabat yang mengungkapkan sebuah ungkapan, pendapat, ya, lalu sahabat lain tidak ada yang mengingkari, maka wala budda an yakuna dzalika bitauqifin minhu sallallahu alaihi wasallam. Maka mesti perbuatan itu adalah berdasarkan ajaran dari Rasulullah SAW, bukan para sahabat ngarang sendiri. Ya. Jadi ketika mereka merubah itu, mesti itu adalah merupakan salah satu di antara ta'lim yang diajarkan yang oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya. Wa yu'ayyiduhu anna Aisyah radhiyallahu anha kadzalika, ya, kanat tu'allimuhu at-tashahhuda bis-shalat. Dan hal ini dikuatkan ketika Aisyah radhiyallahu anha mengajarkan kepada generasi berikutnya, mengajarkan para sahabat yang lain, mengajarkan generasi berikutnya. Ketika Rasulullah sudah wafat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini dari sisi riwayat, dari sisi sebab, ya, sebab kenapa mereka merubah tersebut, maka ini kembali kepada psikologis para sahabat, ya, dan kemuliaan Rasulullah SAW, kecintaan Rasulullah SAW di dalam hati para sahabat. Cinta mereka kepada para sahabat tidak bisa diukur dengan generasi manapun. Ya, generasi manapun yang menyebutkan cinta kepada Rasulullah, maka tidak bisa melebihi cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Mereka melihat fisik Rasulullah, melihat akhlak Rasulullah, kebersamaan Rasulullah bersama mereka yang begitu kental. Ya. Kalau kita istilahkan ilmu yaqin, ainul yaqin, mereka melihat Rasulullah. Adapun kita generasi belakangan cuma diriwayatkan tentang Rasulullah. Ya. Kita bisa ukur itu di dalam diri kita, dalam hati kita. Ketika disebut nama Rasulullah SAW, ya mungkin ada rasa, ya, tapi tidak sama dengan mungkin kita, ya, punya sahabat kita itu baik, kemudian dia meninggal. Bagaimana rasa hati kita teringat, ya, saat berteman begini, bersama, tiba-tiba meninggal. Itu teman. Bagaimana ini seorang yang mulia, hamba Allah yang menjadi utusan Allah. Bagaimana hati para sahabat itu, sehingga ketika mereka mengucapkan assalamu alayka ayuhan nabi, itu mereka tidak tahan, tidak kuat di dalam hati mereka, sehingga membuat mereka terhenti menangis, ya, teringat dengan perkara Rasulullah SAW ini. Maka kemudian mereka mengurangi perasaan hati tersebut dengan beriktikad bahwa Rasulullah telah wafat, tidak lagi bisa mereka lihat. Maka mereka menggantinya dengan kata ganti orang ketiga, salam kepada Nabi, bukan lagi kepada engkau. Kalau
engkau itu seakan-akan berhadap-hadapan. Dan mereka meyakini Rasulullah telah wafat. Maka ketika menyebutkan engkau ini, hati para sahabat tidaklah kuat, maka mereka menggantinya dengan assalamu ala nabi. Ya. Ini untuk menegaskan juga tentang i'tiqad bahwa Rasulullah SAW telah wafat. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal sebagaimana mereka juga akan meninggal. Maka untuk menghilangkan akidah di sebahagian orang yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW itu masih hidup, ya, masih mendatangi para sahabat dan sebagainya, maka para sahabat mencontohkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar telah wafat. Ya, karenanya mereka tidak kuat untuk mengucapkan assalamu alaika. Ya. Ini berbeda dengan orang-orang di masa sekarang ini yang merasa cinta dengan Rasulullah SAW, sehingga mereka memunculkan akidah-akidah bahwa roh Rasulullah, bahwa Rasulullah bisa hadir, bisa dilihat dengan mata kepala, sehingga mereka seakan-akan berbicara langsung dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau ya Rasulullah, ya, seakan-akan Rasulullah hidup. Maka para sahabat yang mulia ikhwati azakumullah, dengan kecintaan mereka, dengan pemahaman mereka yang sangat tinggi, maka mereka merubah lafal tahiyat ini dengan mengucapkan assalamu ala nabi. Ya, ini ditegaskan adalah ketika beliau Rasulullah SAW telah wafat. Falamma qubida, ketika Rasulullah telah wafat. Maka ini ikhwati azakumullah pengajaran para sahabat, al-lutfun, kehalusan para sahabat di dalam menyikapi keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka beriktikad, berkeyakinan, berakidah demikian. Ya, maka akidah yang menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, maka ini akan menyimpang. Ya, karena Rasulullah SAW mengatakan fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Namun ikhwati azakumullah, kedua lafal ini, ya, kalau kita ingin praktekkan di dalam salat, karena ini adalah bentuk ibadah mahdah, ibadah murni yang diajarkan Rasulullah. Kita membaca assalamu alayka ayuhan nabi juga tidak masalah. Kita membaca assalamu ala nabi juga tidak masalah. Karena dua-dua sunnah ini disuruh untuk Rasulullah SAW perintahkan untuk kita ikuti. Fa'alaikum bisunnati, dengan sunnahku, maka sunnahnya Rasulullah assalamu alayka ayuhan nabi. Kemudian sunnahnya para sahabat yang diperintahkan juga oleh Rasulullah untuk kita ikuti, wa khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, maka assalamu ala nabi. Maka tidak ada masalah di sini. Namun ini bukan berarti bebas bagi orang-orang untuk mengotak-atik lafal bacaan tertentu, menambahkan, mengurangkan dari lafal-lafal bacaan-bacaan salat tersebut. Maka kita berupaya untuk semaksimal mungkin mengikuti riwayat, ya, mengikuti riwayat dalam bacaan-bacaan salat tersebut, ya. Kemudian yang berikutnya yang khotbah taslim. Ini dia masuk ke dalam rukun duduk tadi, walaupun secara urutan-urutan dia masuk rukun yang ke-14, yaitu taslim, yang mengucapkan salam. Ini adalah mazhab jumhur ulama, ya, yaitu diambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahus salat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Di situ Rasulullah SAW menyebutkan konsekuensi dari istilah salat. Salat itu dimulai dengan takbir, dibuka kuncinya dengan suci, lalu diharamkan dengan takbir. Tidak boleh berbuat perbuatan dan ucapan selain perbuatan salat, itu dimulai dengan takbir. Lalu kemudian halalkan semua tadi dengan taslim. Berarti selagi belum salam, belum keluar salat, maka tidak boleh dia berbuat, berucap kecuali ucapan-ucapan salat.
maka selagi dia belum mengucapkan salam berarti belum keluar salat. Maka nyatalah salam ini merupakan rukun dari salat, ya. Ya, sehingga orang ketika salat kemudian setelah rakaat terakhir misalnya, setelah dia bangkit dari sujud yang kedua lalu langsung kabur saja tanpa ucapan salam, maka salatnya batal. Salatnya batal. Karena apa? Karena dia membawa ucapan, membawa perbuatan yang diharamkan dalam salat. Sementara dia belum mendapatkan kewenangan untuk menghalalkan itu. Apa kewenangan yang menyebabkan dia bisa berbuat di luar salat? Salam. Karena Rasulullah mengatakan wa tahliluha salam. Sementara dia belum salam, kemudian dia jalan, ya dia berucap dengan ucapan manusia, maka ini batal salatnya karena dia masih dihitung dalam salat, ya. Dalam salat tersebutnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan innama hadhihi shalah la taliqu bi kalamil bashar. Sesungguhnya salat ini tidak layak untuk ucapan manusia. Artinya diharamkan orang berucap ucapan-ucapan manusia, ya, berbuat dengan perbuatan manusia sebelum dia mengucapkan salam. Sehingga kalau ada orang salat, ya, langsung kabur, tidak ada salamnya, maka salatnya batal. Ya, karena dia telah memasukkan perbuatan-perbuatan lain ke dalam salat sebelum dia mengakhiri salat dengan salam tersebut. Ini sisi pendalilan bahwa salam itu adalah apa? Rukun. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtimus shalah bit taslim. Karena di sini maksudnya selalu Rasulullah SAW mengakhiri salat itu dengan mengucapkan salam. Jadi tidak pernah Rasulullah mengakhiri salat tanpa mengucapkan salam. Ya, kemudian mudawamatun Nabi, terus menerusnya Nabi SAW melakukan itu. Jadi tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang salatnya Rasulullah kecuali Rasulullah salam. Kemudian ikhwati jazakumullah, disebutkan yang menjadi rukun itu apakah kedua salam itu ke kanan ke kiri, atau yang rukun itu adalah salam ke kanan dan salam ke kiri adalah sunnah. Maka di sini ikhwati jazakumullah, pendapat yang paling rajih adalah yang menjadi rukun adalah salam ke kanan, ya, salam ke kanan tersebut. Adapun yang ke kiri maka itu adalah sunnah, ya, tidak menjadi rukun. Seandainya ada orang salat kemudian dia assalamualaikum ke kanan, kemudian dia langsung jalan, maka sah salatnya. Ya, karena telah dinukil bahwa pernah Rasulullah SAW salam satu kali. Ya. Jadi pernah ada riwayat Rasulullah meninggalkan salam ke kiri. Ketika ada satu riwayat saja yang menunjukkan pernah Rasulullah meninggalkan sesuatu, maka sesuatu ini tidak bisa dijadikan fardu. Tapi salam ke kanan itu tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun lafal salam, ya, lafal salam yang masyhur riwayatnya dari Rasulullah SAW aqallu, yang paling ringkas, paling sedikit dari ucapan salam itu adalah mengucapkan assalamualaikum. Dia salam assalamualaikum, maka telah cukup, ya. Dan yang paling sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini salam di dalam salat, ya. Kita harus bedakan salam di dalam salat dan salam di luar salat. Salam di dalam salat demikian yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat-riwayat yang sahih, bahwa Rasulullah SAW mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan beliau, ke kiri beliau. Adapun seseorang yang menambahkan dengan lafal wa barakatuh, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seumpama ada orang yang membaca dengan begitu, maka ada riwayat tentang hal tersebut ya, dari jalur Musa bin Qais, dari Salamah bin Kuhail, dari Alqamah, dari Wa'il bin Hujur ya, riwayat bahwa ada Rasulullah SAW menambahkan wabarakatuh. Maka disebutkan oleh para muhadditsin ya, waqad ghamazad Daruqutni fi hadhihi riwayah. Daruqutni memincingkan mata beliau dengan riwayat ghamaza, itu artinya menganggap riwayat ini enggak begitu penting ya, sehingga cuma dilirik, tidak diperhatikan. Artinya riwayat ini memiliki kelemahan ya. Takallama ba'dul ulama fi sima'i Alqamah min abihi. Itu para ulama berbincang tentang Alqamah ini meriwayatkan dari bapaknya ya. Jadi ada anak, dia kalau riwayatkan nggak pernah dari bapaknya, dia meriwayatkan dari sahabat yang lain. Jadi nggak pernah dia menukil dari bapaknya, baru bapaknya juga seorang sahabat. Tapi di riwayat ini kok tumben-tumbennya, kalau bahasa kita, tumben-tumbennya Alqamah meriwayatkan dari bapaknya ya. Dan ini penelitian para ulama ya. Maka di sini walaupun dia bapaknya, tapi di dalam banyak riwayat Alqamah dia tidak pernah meriwayatkan dari bapaknya. Tiba-tiba riwayat ini menyendiri sendirian, dia riwayatkan dari bapaknya. Maka di sini ada perbincangan para ulama tentang tambahan wabarakatuh. Itu satu. Kalaupun hadis ini dianggap sahih karena memungkinkan Alqamah bertemu dengan bapaknya ya, karena dia muncul dari bapaknya, berarti kemungkinan pernah dia meriwayatkan dari bapaknya. Satu riwayat ini mungkin. Kalau ini dianggap sahih ikhwati azakumullah, maka itu adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak terus-menerus ya. Sehingga kalau ada orang salat, dia salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian setiap salatnya begitu terus, zuhurnya, asarnya, maghribnya, dan seterus setiap hidupnya dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kata para ulama ini adalah khilaful aula, perbuatan yang menyelisihi yang lebih utama. Yang lebih utama apa? Mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi tanpa tambahan wabarakatuh. Kalau dia ingin melakukan sesekali wabarakatuh, maka ini tidak diingkari ya, tidak diingkari berdasarkan hadis Alqamah tadi. Tapi kalau seandainya dia terus menerus setiap salat wabarakatuh wabarakatuh, maka ini menyelisihi pendapat yang kuat dan hal yang lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW di dalam salat beliau, dan juga praktek-praktek para sahabat secara umum. Mereka mencukupkan pada lafal assalamualaikum warahmatullahi ya. Karenanya para ulama mengiktisar, yang mencukupkan lafal salam dengan hal tersebut. Kemudian yang ke-15, tertib rukun ya, mentertibkan rukun, tidak dibolak-balik. Tidak orang melakukan sujud dulu baru ruku ya, atau sebaliknya tahiyat awal ditaruh di rakaat pertama ya. Seumpama orang salat zuhur misalnya, rakaat kedua langsung, itu namanya tidak tertib. Jadi semua urutan-urutan salat itu menjadi rukun, sehingga kalau orang membolak-balik, walaupun semua pekerjaan salat itu dia kerjakan, maka dia dianggap tidak salat, alias salatnya batal. Dan apabila dia melakukan itu, maka dia termasuk tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat ya, tidak dianggap. Dan apabila dia beriktikad dengan membolak-balik salat tersebut, maka dia terkena hukum kufrun, kafir, keluar dari Islam karena dia dianggap tidak salat ya. Wallahu a'lam. Nah, sampai di sini ikhwati jazakumullah penjelasan kita. Kalau ada pertanyaan, faliyatafaddal mazkura silah.